Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sebelum kalian belajar hukum Archimedes, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas benda cair yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes. Beliau adalah seorang matematikawan, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur kebangsaan Yunani. Archimedes juga digolongkan sebagai salah satu ahli matematika kuno dan merupakan yang terbaik dan terbesar di sepanjang zamannya. Perhitungan dari Archimedes yang akurat tentang lengkungan bola dijadikan konstanta matematika, yaitu pi. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan sejarah hukum Archimedes terlebih dahulu. Pada suatu hari, Archimedes dimintai Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. Nah, Archimedes memikirkan masalahnya ini dengan sungguh-sungguh hingga ia merasa letih dan menceburkan dirinya dalam bak mandi umum yang penuh dengan air. Lalu ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Nah, ia bangkit berdiri dan berlari sepanjang jalan ke rumah dengan telanjang bulat. Setiba di rumah, ia berteriak pada istrinya, "Eureka, Eureka," yang artinya sudah ketemukan. Lalu disinilah Archimedes membuat hukumnya. Singkat cerita, dengan itu ia membuktikan bahwa mahkota raja dicampuri dengan perak. Tukang yang membuatnya dihukum mati. Nah, penemuan yang lain adalah tentang prinsip matematis tuas sistem katrol yang didemonstrasikannya dengan menarik sebuah kapal ulir pena, yaitu rancangan model planetarium yang dapat menunjukkan gerak matahari, bulan, planet-planet, dan kemungkinan rasi bintang di langit. Archimedes adalah orang yang mendasarkan penemuannya dengan eksperimen, sehingga ia dijuluki dengan Bapak IPA eksperimental. Nah, untuk bunyi hukum Archimedes sendiri, kan Archimedes menemukan hukum ini pada sebuah peristiwa yang disebut dengan hukum Archimedes yang berbunyi, apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Jadi, misalnya ada air mempunyai volume tertentu, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air tersebut, maka permukaan air akan terdesak atau naik. Hal ini karena adanya gaya ke atas yang sering disebut dengan gaya Archimedes. Nah, untuk rumus Archimedes sendiri, kan di sini nih ada air ya. Nah, kemudian ada benda yang dicelupkan. Nah, di sini tuh ada gaya ke bawah dan ada gaya yang ke atas, maka dia saling berlawanan. Otomatis untuk gaya angkat ke atasnya, jadi F2 dikurangin F1. Nah, kan hukum Archimedes itu atau gaya tekanan hidrostatis rho GH. Nah, jadi rho GH2 dikurangin rho GH1 dikali A. Nah, di mana rho GHA kan dia sama-sama punya rho GH, dia sama-sama punya rho GA, maka rho GA-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi tinggal rho GA H2 min H1. Nah, di mana H2 min H1 itu sama dengan H, maka diperoleh rho GA dikali H. Nah, di mana A dikali H itu adalah volume. Jadi didapatkan besarnya rumus Archimedes adalah FA sama dengan rho G kali V, di mana FA ini adalah gaya Archimedes satuannya adalah Newton dan rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3, dan G adalah
gravitasi bumi, satuannya adalah meter per second kuadrat, dan F adalah volume, satuannya meter pangkat 3. Nah, selanjutnya akan berbicara tentang benda terapung, benda tenggelam, benda melayang. Berdasarkan bunyi dan rumus hukum Archimedes di atas tadi, suatu benda yang akan terapung, tenggelam, ataupun melayang di dalam zat cair itu bergantung pada gaya berat dan gaya ke atasnya. Maka dari itu, berdasarkan hukum di atas, terciptalah 3 hukum turunan dari Archimedes. Yang pertama adalah benda akan terapung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Makanya di sini adalah rho B lebih kecil daripada rho cair, sedangkan gaya berat itu W sama dengan M kali G. Nah, massa kan rho itu kan sama dengan massa per volume, berarti massa itu adalah rho dikali volume. Nah, jadi di sini V dikali massa jenis dikali G, sehingga diperoleh FA sama dengan F2 dikali rho B dikali G. Nah, sedangkan untuk nyari V1 nya yaitu rho B dikali VB per rho fluida. Nah, di mana pada keadaan terapung itu volume 1 yaitu volume yang tercelup itu lebih kecil dibandingkan volume totalnya. Sekarang keadaan melayang. Benda akan melayang jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairnya, atau rho B sama dengan rho C. Nah, untuk itu W sama dengan M kali G. Ini tadi rho C ya. Nah, V dikali rho B dikali G. Jadi FA nya sama dengan V kali rho C kali G, atau rho kali G kali V. Nah, jadi di benda yang melayang ini volume 1 sama dengan volume 2. Jadi volume yang tercelup sama dengan volume totalnya. Nah, sekarang untuk benda yang tenggelam. Benda yang tenggelam itu jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air akan lebih besar daripada massa jenis zat cairnya, sehingga rho B lebih besar daripada rho C. Nah, untuk mencari gaya angkat ke atas menggunakan rho C kali G kali V. Nah, di mana volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda yang tenggelam atau volume totalnya. Nah, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Kenapa? Karena dalam air benda mendapatkan gaya ke atas, sementara ketika di udara benda memiliki berat yang sesungguhnya. Nah, berat itu persamaannya adalah WU sama dengan M kali G. Nah, ketika dalam air benda dikatakan memiliki berat semu, dinyatakan dengan WS sama dengan WU min FA. Nah, di mana WS di sini adalah berat semu. Satuannya adalah Newton, dan WU ini adalah berat sesungguhnya. Satuannya juga Newton, dan FA itu adalah gaya angkat ke atas. Satuannya juga Newton. Nah, untuk rumus gaya apung sendiri tadi kan udah diketahui bahwa FA sama dengan rho A dikali FA dikali G. Nah, ini adalah rumus dari gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, sekarang prinsip Archimedes.
Prinsip hukum Archimedes, ketika kita menimbang batu di dalam air, maka berat batu yang terukur pada timbangan pegas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketika kita menimbang batu di udara atau tidak di dalam air. Massa batu yang terukur pada timbangan itu lebih kecil karena ada gaya apung yang menekan batu untuk ke atas. Nah, efek yang sama akan dirasakan ketika kita mengangkat benda apapun itu dalam air. Batu atau benda apapun akan terasa lebih ringan jika diangkat dalam air. Hal ini bukan berarti bahwa sebagian batu atau benda yang diangkat hilang sehingga berat batu menjadi lebih kecil, tetapi karena adanya gaya apung. Nah, arah gaya apung sendiri itu ke atas alias searah dengan gaya angkat yang kita berikan pada batu tersebut, sehingga batu atau benda tersebut yang diangkat ke dalam air akan terasa lebih ringan. Nah, penerapan hukum Archimedes tersendiri dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah keran otomatis pada penampungan air. Jika di rumah kita menggunakan mesin pompa air, maka dapat kita lihat bahwa tangki penampungannya harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu agar diperoleh tekanan yang besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut terdapat pelampungan yang berfungsi sebagai keran otomatis. Nah, keran ini dibuat untuk mengapung di air sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian airnya. Nah, ketika airnya kosong, pelampungan akan membuka keran. Untuk apa? Untuk mengalirkan air. Sebaliknya, jika tangki sudah terisi penuh, maka pelampungannya akan membuat keran tertutup sehingga secara otomatis keran tersebut tertutup. Untuk contoh yang kedua adalah kapal laut. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kapal laut dapat mengapung di air, Kak? Sedangkan beratnya itu lebih besar. Seharusnya dia tenggelam dong, Kak. Nah, kapal laut dapat mengapung di atas air karena badan kapal laut itu mempunyai rongga udara. Nah, karena rongga udara ini, volume air laut yang dipindahkan oleh kapal tersebut cukup besar sehingga sesuai dengan prinsip Archimedes, kapal laut mendapatkan gaya apung yang cukup besar untuk menahan bobot kapal sehingga kapal dapat mengapung di permukaan air. Nah, untuk yang ketiga adalah galangan kapal. Hampir sama dengan kapal laut, pertama-tama galangan kapal itu diisi dengan air laut, kemudian ditempatkan tepat di bawah kapal laut, lalu airnya disedot dan galangan kapal naik ke atas dan muncul ke permukaan air. Akhirnya, air di sekeliling kapal tadi akan hilang dan kapal siap diperbaiki. Nah, setelah kapal diperbaiki, galangan kapal diisi kembali oleh air laut dan mulai tenggelam dan kapal siap kembali ke laut. Untuk contoh yang keempat yaitu kapal selam. Nah, bagaimana hukum Archimedes bisa diterapkan pada kapal selam? Jadi, badan kapal selam mempunyai rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air ataupun udara. Ketika mengapung, rongga terisi dengan udara sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapalnya. Sesuai dengan prinsip Archimedes, kapal selam akan mengapung. Ketika rongga katup atas dan katup bawah pada rongga kapal selam dibuka, maka udara dalam rongga keluar atau air masuk mengisi rongga tersebut. Nah, akibatnya kapal mulai tenggelam. Dalam keadaan ini, kapal selam dalam keadaan melayang. Jika katup udara pada rongga dibuka kembali, maka volume air dalam rongga akan bertambah sehingga kapal selam akan tenggelam. Untuk contoh yang kelima yaitu tentang hidrometer. Apa itu hidrometer? Hidrometer merupakan sebuah alat ukur besaran turunan yang menjadi salah satu aplikasi dari hukum Archimedes yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, bagaimana prinsip kerja hidrometer menggunakan
hukum Archimedes. Nah, sebuah benda dalam fluida atau zat cair ataupun gas mengalami gaya dari semua arah yang dikerjakan oleh fluida di sekitarnya. Nah, hukum Archimedes kan menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, untuk prinsip kerja hidrometernya menggunakan hukum Archimedes. Nilai massa jenis suatu zat cair dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat cair. Itu adalah prinsip dari hidrometer. Nah, kita lanjut ke contoh yang keenam adalah jembatan ponton. Jembatan ponton itu apa sih? Jadi jembatan ponton itu kumpulan drum-drum kosong yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Nah, jembatan ponton merupakan jembatan yang dibuat berdasarkan prinsip benda terapung. Jadi drum-drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Nah, jembatan ponton digunakan untuk keperluan darurat apabila air pasang jembatan naik. Jika air surut, maka jembatannya turun. Jadi, tinggi rendahnya jembatan ponton itu mengikuti pasang surutnya air. Contoh yang ketujuh adalah balon udara. Nah, balon gas ini dapat melayang karena di dalam balon tersebut berisi gas hidrogen atau helium. Jadi massa jenis hidrogen atau helium ini lebih ringan dibanding dengan udara, sehingga balon udara ini dapat melayang karena berisi gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara. Sekian penjelasan tentang hukum Archimedes. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga penjelasan hukum Archimedes tadi bermanfaat untuk kalian semua dan menambah pengalaman atau pengetahuan kalian. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.